Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Balai Gisau. Video kali ini berisi mengenai rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 4 Teks Cerpen kelas 11 semester 1 untuk tingkat SMK, SMA, MA sederajat. A. Pengertian teks cerpen. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. B. Fungsi teks cerpen. Manfaat yang langsung dapat kita rasakan adalah bahwa cerpen memberikan hiburan atau rasa senang. Kita memperoleh kenikmatan batin dengan membaca cerpen. Dengan membacanya, seolah-olah kita menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam cerpen itu. Selain itu, dengan membaca suatu cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan yang lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin kita hadapi. C. Nilai kehidupan dalam teks cerpen. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Nilai-nilai dalam cerpen antara lain sebagai berikut. A. Nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. B. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. C. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. D. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. D. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teks dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. A. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. B. Amanat. Amanat merupakan ajaran untuk pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. C. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. 1. Teknik analitik langsung. 2. Pengembangan fisik dan perilaku tokoh. 3. Penggambaran lingkungan hidup. 4. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. 6. Penggambaran oleh tokoh lain. D. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. E. Latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dengan demikian, apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung dia pun akan lebih siap dan menerima pelaku ataupun kejadian dalam latar itu. F. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada
atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Selain itu, bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh. Struktur dan kaidah teks cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. 1. Pengenalan situasi atau exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju pada adanya konflik atau recent action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. 5. Penyelesaian atau ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. F. Aspek kebahasaan teks cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Tidak, sekali saya bilang tidak, teriak Lani. Menggunakan 7. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Tekan like jika Anda suka, tekan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.